Dan dikasih Tuhan, seperti yang pernah saya sampaikan kali-kali, bahwa kita akan belajar hal yang sederhana dan mendasar. Seperti yang Tuhan mau, di tahun ini kita mau naik level dalam mengasihi Tuhan. Kita buka 1 Korintus 13 ayat 13. Ini ayat yang biasa kita baca, kita juga sudah hafal. Tapi kita mau belajar lebih dalam lagi, belajar lebih baik lagi, supaya kita bisa naik tingkat dalam mengasihi Tuhan. Kenapa kok? Salah satu alasan kenapa kok kita harus benar-benar kuat dalam kasih. Satu, yang pertama saya sampaikan, kasih ini adalah hukum yang utama, hukum yang paling penting dari semua hukum yang ada. Bahkan dikatakan di atas hukum Taurat dan kitab para nabi. Waktu Yesus berkata gini, lakukan seperti yang orang lain kamu ingin orang lain perbuat dalam dirimu. Jika engkau ingin dilayani, layani. Jika engkau ingin diberkati, berkati orang lain. Dikatakan kasih ini kasih yang hukum yang utama, yang paling penting, supaya Anda yang mungkin sudah belajar banyak hal tentang Alkitab ini, tapi saya yang membantu pengembala di tempat ini selalu ingatkan bahwa kasih itu hukum yang utama. Kemarin juga bapak-bapak sebelumnya bisa juga sampaikan, Anda bisa melakukan banyak hal, tapi kalau tanpa kasih semuanya sia-sia. Seperti atau Paulus berkata, seperti gong yang berkumandang, yang bergemerincing, yang kosong di dalamnya, meskipun terlihat luarnya berisi. Nah, yang kedua, karena Tuhan Yesus sudah ingatkan firman-Nya dalam firman Tuhan, bahwa di akhir zaman banyak kasih akan jadi dingin, jadi tawar. Karena apa? Kedurhakaan. Jadi kalau Anda tidak kuat dalam kasih, Anda tidak paham benar bagaimana mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan juga banyak hal, dengan banyak cara. Hari ini kita baca dalam satu firman Tuhan, dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Saya bacakannya. Demikian tinggal ketiga hal ini, ya, iman, pengharapan, kasih. Dan yang paling besar apa? Iman. Yang paling besar di antaranya kasih. Saudara, waktu orang mengalami pergumulan seperti yang saya rasakan, sakit yang mengancam sekali, Anda pikir saya punya iman? Bisa runtuh iman. Yang tinggal cuma kasih. Sampai saya ngomong sama Pak Ishak di rumahnya, dan aku sudah mengambil keputusan, selama ini menyenangkan Tuhan. Karena ternyata yang tinggal hanya kasih. Karena ini yang paling besar. Nah, yang paling besar ini kalau kita lihat bahasa aslinya itu pakai kata mezon. Mezon itu bukan cuma paling besar ya. Ternyata terjemahan aslinya itu paling kuat. Yang paling kuat. Kuat, kenapa kok kata-katanya paling kuat? Karena saat imanmu lemah, saat pengharapanmu hilang, yang tinggal cuma rasa percaya, tidak mencurigai Tuhan sedikitpun. Terlalu yakin bahwa kita ini dikasihinya. Saudara, Anda boleh kehilangan banyak hal, tapi kalau Anda tahu Anda dikasihi, itu kuat. Tuh. Kalau Anda kesusahan, tapi saat Anda pulang ke rumah, Anda lihat orang tuamu, anakmu, istrimu, suamimu mengasihi engkau, kuat. Di kerjaan Anda boleh banyak masalah, di luar Anda boleh banyak masalah,
Tapi saat Anda pulang ke keluargamu, engkau tahu banyak orang mengasihi engkau kuat. Ternyata yang paling kuat itu adalah kasih. Bagaimana kita melihat bahwa kasih itu ternyata harus jadi dasar kita untuk beriman dan berharap. Kita lihat ayat atasnya, ayat 7. Kasih itu banyak poinnya. Di ayat 6, 7 ada. Di ayat 7 kita baca, iya, kasih itu menutupi segala sesuatu. Poin pertama. Kedua, percaya segala sesuatu. Ketiga, mengharapkan segala sesuatu. Keempat, sabar menanggung segala sesuatu. Kita itu dalam 1 Tesalonika 5:9 itu kan dia begitu. Kita harus berjaga-jaga. Saya sebut ayat, bisa dibuka langsung ya. 1 Tesalonika 5:9 kita harus berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga di akhir zaman, berketopong pengharapan dan keselamatan, berbaju jirakan apa? Iman. Disebut semua tidak. Nah, kenapa pengharapan itu ketopong aja? Karena ternyata baju jirah itu ya iman dan kasih. Karena kasihnya yang paling kuat. Pengharapan mungkin dapat kehilangan ketekunannya dan dilelahkan karena banyak masalah dalam hidup kita. Namun menantikan pengharapan yang belum terjadi ini, maksudnya kan begitu ya saudara. Anda beriman akan sesuatu, berdoa akan sesuatu, Anda berharap akan sesuatu, tapi tidak kunjung terjadi, belum kelihatan. Yang membuat Anda bertahan cuma kasih. Karena kasih itu adalah Tuhan. Katakan Allah itu, diterjemahkan Alkitab ya, Allah itu adalah kasih. Kalau Anda lihat, kalau Anda merasakan hari-hari ini, saya tidak tahu doa yang apa yang belum dijawab. Bahkan mungkin Anda sudah tidak doa lagi untuk hal itu karena capek, lelah, bertahun-tahun Tuhan tidak ada jawaban. Sehingga orang yang tadinya beriman berharap. Setelah berharap, lelah, akhirnya tidak berdoa. Sebenarnya orang yang sudah tidak berharap itu sebenarnya orang yang tawar hati. Orang yang sudah mulai tidak yakin apakah Tuhan menjawab doa. Karena merasa tidak dijawab, karena itu berhenti berdoa. Nah, kalau Anda lihat kisah di Perjanjian Lama, kita buka aja 1 Raja-Raja 18. Kita lihat contoh si Ahab, bujangnya Elia. Ini contoh satu pengharapan yang tidak putus sampai mujizat terjadi. 1 Raja-Raja 18 ayat 43. Setelah itu ia berkata, ia itu Elia ya. Berkata, ini kitanya gini, saya kasih prolog dulu. Elia itu waktu itu di Gunung Karmel, nantang nabi-nabi yang berhala itu Baal, membakar korban bakaran tanpa api. Yang nabi Baal itu naruh lembu-lembu dan semua pokoknya korban ternak tidak dikasih api. Yang Elia sudah nggak pakai api, disiram air, jumlahnya sudah batunya sesuai dengan ukuran jumlah suku Israel 12 batu ditumpuk. Karena Elia ngomong ini menandakan 12 suku bangsa Israel.
terus disiram 4 buyung air. Disiram sekali kan basah. Siapa yang di sini mau bakar-bakar arangnya apa airnya disiram air? Nggak ada. Pasti dijaga kering, kasih minyak gas, nyala. Ini korbannya dikasih air, basah. Basah itu tambah susah dibakar. 4 buyung air disiram. Elia bilang kurang sampai 3 kali. 4 kali 3 sama dengan berapa? 12. Suku bangsa Israel disiram 4 buyung, 12 buyung. Dan api Tuhan itu menyala dari langit turun membakar korban. Nah, setelah itu habis demonstrasi kuasa Allah dengan api membakar korban tanpa api, apinya dari langit bukan dari kompor. Dia demonstrasi lagi. Elia habis api minta hujan. Ini ceritanya hujan. Hujan itu tanda jawaban doa. Ya. Setelah itu doa. Nabi doa kan sudah ketakutan, sudah terkencing-kencing, sudah ketakutan. Lihat korban basah dibakar api dari langit. Setelah itu dia demonstrasi. Kalau saya cerita gini enak ya, tinggal ngerungokno ya, bacaan sendiri, kayak dongeng. Keren dong, kalau dengan kita saya kan, iya. Saya tidak pernah ngitung Pak 12 buyung air. Makanya kalau baca tenang, habis mandi supaya gak kelikat semua, gak gatel, konsen, mandi, seger, bacaan firman. Bacaan. Anda kalau tidak dalam firman, tidak kuat, tidak bisa. Memang. Setelah itu ia berkata kepada bujarnya, kan doa itu Elia dikatakan di ayat sebelumnya tersungkur sampai mukanya sampai ke lutut. Yang gendut tidak bisa ya, muka ke lutut itu tidak bisa. Pokoknya ini ceritanya Elia kan suka puasa ya, kurus ya. Doa itu berkata kepada bujarnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujar itu naik ke atas, yang lain berkata tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai berapa? 7 kali. Saudara, kalau Elia tidak mengasihi Tuhan, kalau bujarnya tidak mengasihi Elia, setelah itu tadi kita baca 1 Korintus 13 ayat 7 ngomong gini, percaya segala sesuatu. Elia ngomong naik, lihatin. Pertama kali dilihat awan sampai apa? Setelah Pak kan? Jadi kalau bahasa Surabaya itu hujan. Ini Pak D, itu Pak D mungkin ya. Ayo enak ya Pak, enak panggil Pak D kan. Pak Kli atau Pak D, kalau Jokowi Pak D. Suhu, Master. Dong. Oh Pak Ustad, mau sembarang ya. Mana? Kalau Ahab tidak percaya segala sesuatu, berharap segala sesuatu, dia tidak punya kasih ke Elia, dan Elia tidak punya kasih kepada Tuhannya. Ya Pak, Elia kan habis lihat api dari langit Pak, makanya dia gampang aja percaya segala sesuatu. Saya ngomong pada Anda, itu kan api, ini kan hujan. Beda ada api sama air? Beda. Elia punya alasan nggak percaya? Bisa pakai Anda loh. Anda sudah pernah melihat banyak mukjizat di hidup air, gitu enggak? Tapi kalau ketemu masalah baru, nggak percaya loh. Sama, Elia itu juga pernah melihat api turun dari langit. Tapi ini kan perkara beda hujan. Anda kan begitu. Ya Pak, bener. Nek listrik habis beras Tuhan tanggung. Tapi biaya ini kayak Tuhan tidak tahu tanggung apa enggak. Bener. Kan gitu. Makanya kasih itu percaya segala sesuatu apapun. Jadi masalahmu nanti gak adil. Makanya Daud itu paling dicintai Tuhan.
Karena dia itu sampai ngomong sampai putih rambutmu. Jadi Tuhan itu tidak pernah batasi masalahmu apa, semua dijawab Tuhan, semua ditolong Tuhan. Karena patokannya hanya putih rambutmu. Tidak peduli apa yang kau butuhkan. Umur 20 kau butuh sekolah, umur 30 kau butuh menikah, umur 40 kau butuh ini, umur 50. Semua jika engkau percaya segala sesuatu, engkau mengasihi Tuhan. Karena kasih itu percaya segala sesuatu. Engkau tidak akan takut. Mau api, mau hujan, semua akan diberikan Tuhan. Syaratnya cuma ini. Mau enggak? Buka lagi yang satu aja. Sampai naik, Anda pikir sampai hujan itu turun. Anda tidak perlu namanya ketekunan. Anda tidak perlu yang namanya proses ini. Bayangin kalau Anda dijanjikan hujan sama suhumu seperti ini Ahab. Kalau Ahab tidak percaya segala sesuatu, mungkin ada tempat sampah di depannya diterjang. Elia ngerjain aku. Siapa sini yang neroteng tidak ngos-ngosan? Senang Pak neroteng dulu, kesukaan saya. Coba neroteng rumah saya ini. Dulu buatnya tuh tinggi-tinggi. Mungkin dulu kan timnya Pak Ping buatnya dulu ya. Mungkin sudah ngira ini bakal gede-gede orangnya. Apa gede-gede. Saya tidak apa-apa. Yang kayak tante saya gini, bunuh, bingung, biar pelan-pelan gocekan, cilik soalnya. Kalau saya yang angkat 2 langsung, Pak Yusuf dulu masih muda 3, kalau 4, nggak apa-apa. Naik 7. Anda jangan bayangkan menaranya pendek ya, tinggi, karena itu menara perang kitanya. Naik 7 kali. Ini bicara apa? Tekun, bicara proses. Tapi yang pasti engkau harus mengharapkan segala sesuatu. Saat saya nyampaikan ini, saya percaya Roh Kudus mengingatkan engkau semua. Doa-doamu yang belum dijawab, jangan berhenti percaya segala sesuatu, berharap. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya segala sesuatu, Tuhan. Jangan takut, saudara. Sampai 7 kali. Jangan berhenti berharap. Kalau engkau mengasihi Tuhan, jangan berhenti. Jangan curigai Tuhanmu. Sebab janji Tuhan itu jelas. Sampai putih rambutmu. Kita buka Lukas 18 ayat 8. Saat anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, kalau Tuhan nyari iman, baca ya. Aku berkata kepadamu, ini ngomong Yesus loh, bukan Paulus, bukan Yohanes. Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Saudara, kenapa di seri naik level mengasihi Tuhan ini saya sampaikan ini? Tuhan sebenarnya nggak cari iman. Jadi apa? Ada nggak yang mengasihi aku? Karena orang yang mengasihi aku dan bertahan sampai akhir, pasti imannya juga bertahan. Karena dari iman, pengharapan dan kasih yang mejon, yang paling kuat itu kasih. Kalau engkau hari ini berkata, Pak, masalahku terlalu berat,
Nggak mungkin Pak, nggak mungkin sudah. Wis tidak perlu aku berharap lagi Pak, wis tak pasrah no Pak, aku pasrah Pak. Artinya engkau sama berkata, Pak, aku sudah nggak percaya Tuhan lagi Pak. Bujuk Tuhan itu Pak, aku sudah tidak mengasihi dia. Karena kalau engkau masih mengasihi Tuhan, imanmu akan tetap bertahan sampai hari ini, sampai putih rambutmu, sebab dia setia. Yohanes 10:20 berkata, aku akan menyertaimu sampai kesudahan. Bukan sampai engkau kaya, engkau baik, engkau pelayanan, enggak. Sampai kesudahannya, sampai engkau selesai. Karena itu Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 13, saya buka, siapa yang bertahan dalam kasih sampai kesudahannya, ia akan selamat. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang disebutkan jemaat siapa? Tidak ada batasnya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kenapa kok selamat? Karena orang yang bertahan dalam kasih, pasti orang itu masih berharap. Orang yang berharap, orang yang punya iman. Orang yang punya iman, dikatakan imanmu yang menyelamatkan kamu. Kita dibenarkan oleh apa? Hukum Taurat, tidak, oleh iman. Jadi kalau engkau tidak bertahan dalam kasih, kasihmu tawar, kasihmu dingin, karena engkau sering dilukai orang, hatimu pahit, engkau tawar, kasihmu dingin, itu akan otomatis merambat ke imanmu, juga akan jadi lemah. Karena kasih ini penting. Kalau Tuhan Desember ngomong sama saya, tahun depan jangan ngomong lain, ngomong tentang kasih. Cuma supaya Anda tidak bosan, saya kemas dari berbagai sudut pandang. Tapi ujung-ujungnya saya mengajak Anda naik tingkat dalam mengasihi, dalam memberi, dalam setiap perpuluhan. Dulu Pak, saya masih belajar Pak, 2%. Belajar lagi naik 3%. Saya percaya jika engkau mau, Tuhan akan buat mujizat. Setiap ada perkara kecil, engkau akan diberi perkara yang besar. Hari ini engkau mungkin cuma nabur nasi bungkus ikan tempe sama sambal bawang sedikit. Tapi kalau engkau setia, engkau akan ngasih nasi ayam McDonald. Kenapa? Setiap perkara kecil. Nah, kita ini seringkali mau bikin skenario hidup sendiri. Kita maunya langsung yang gede-gede Pak, malu Pak, cuma tempe punya Pak. Anda nggak tahu kalau engkau menabur nasi tempe penyet aja, tempe loh ya, tempe siji. Anda masak tahu, waktu Anda bungkus tempenya berubah jadi ayam penyet. Pak, itu guyon Pak, enggak, itu bisa terjadi selama hatimu dengan kasih. Anda itu, kita ini ya, gak usah Anda lah, saya itu kalau kita semua lah, saya juga. Kita itu seringkali kebanyakan drama. Kita itu kepingin ngatur-ngatur skenario. Tuhan, nanti bulan depan kalau ada uang, aku mau bikin bagi nasi, ayam penyet, bagi beras. Jangan. Kalau mengasihi itu, Tuhan ngomong, kayak sama anak kecil kan, kamu punya apa? Oh, cuma punya 5 roti dan 2 ikan asin. Kenapa saya bilang ikan asin? Oh, ikan mana bisa, kalau nggak ikan dikeringkan dibawa-bawa, kan nggak mungkin
Bali bandeng kan nggak mungkin. Kira-kira yang dibawa Bali bandeng apa ikan asin? Masuk tawar lah, ikan kering masih dong. Wong itu dibawa anak kecil. Anak ini makanya banyak ya, 5 roti 2 ikan. Mungkin ngerti kok, support banyak panjang berseri-seri. Ya siap. Tapi itu mengajarkan kita, kasih itu jangan nunggu engkau mampu yang mewah. Apa yang engkau punya sekarang? Kalau engkau sekarang punyanya cuma ikan asin, lepaskan itu kasih. Supaya kasih itu jadi nyata. Firman itu jadi daging. Dikatakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman itu adalah Tuhan, dan Tuhan itu menjadi manusia, jadi daging. Nah, saudara, kan kita baca di 1 Korintus 13 ayat 7 ngomong gini, menutupi segala sesuatu. Artinya kalau kita lihat bahasa Yunani stego, menutupi segala sesuatu itu, saya nggak tahu ya kalau ada hamba Tuhan yang nyampaikan lainnya. Kalau saya mulai dari bahasa asli itu kata stego. Stego itu gini, susah tapi nggak mau omong, diam, dipendam sendiri, ditahan-tahan sendiri, ditanggung-tanggung sendiri. Nggak curhat di WA, hari ini aku bete, capek deh. Ya, stego itu gini, menutupi. Makanya Tuhan kalau puasa, Yesus ngomong gini, kalau kamu puasa minyakilah mukamu, supaya orang nggak ngerti lo puasa. Nah, kasih itu nggak pernah pamer penderitaan. Kasih itu menanggung, bisa nahan diri. Stego, menutupi segala sesuatu itu gini. Saya malah sering terjemahan Alkitab lamanya. Alkitab lamanya itu malah mendekati bahasa aslinya. Ngomong gini, Perjanjian Lama ya, terjemahan lama ITL itu. Dia mampu menahan derita. Stego, nutupi. Orang lain biar dapat senangnya kita aja, susahnya biar kita sama Tuhan aja yang curhat. Nggak kayak orang sekarang ya, bikin status, bikin WA, bikin story. Foto-foto aku lagi rumus foto, dan aku tak pengen bikin status. Capek hidup ini. Nah, acting itu bosan guanteng yang ayu ini dilembeng-lembeng itu nggak apa ya. Tapi actingnya, ya foto-foto aku tak ini. Saya kurang sakno nggak? Enggak, stego itu menutupi segala sesuatu. Yang ditutupi itu apa? Kesalahannya orang. Kita habis dimaki orang gitu ya, terus pulang ke rumah. Ngomong-ngomong, aku sebenarnya bosku gini-gini. Stego itu ditahan, tidak istriku biar seneng aja. Menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kalau ini pakai bahasa aslinya pisteo, bahasa iman, bahasa percaya. Apa sih pisteo itu? Ternyata punya komitmen, tetap percaya meskipun belum lihat, itu pisteo. Makanya kata-kata percayalah kamu akan hal ini, ngomong sama saudaranya Lazarus waktu Lazarus mati, akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah kamu hari ini bahwa yang mati akan hidup? Itu kata-kata pistiokah kamu akan hari ini? Percayakah meski kamu tidak melihat? Pistio itu ada makna gini. Kalau saya baca di bahasa di akar bahasanya yang asli ngomong gini, berani mempercayakan nasibnya pada Tuhan. Itu pistio. Kasih itu percaya segala sesuatu. Jadi apapun masalahmu, kalau engkau pisteo, engkau berani mempercayakan nasibmu ke Tuhan. Sama kayak Anda naik kereta api lah. Bahasa Inggrisnya apa? Pasrah bongkoan. Wis babak. Masuk kereta api nanti umur miring di Pak, ayo masih bareng. Ayo. Kok kenapa Anda berani naik kereta api?
Apakah masinisnya dulumu? Oh, naik pesawat, waduh, yang belum langsung laut, belum hilang. Ketemu lumba-lumba dadal sana. Apakah pilotnya saudaramu, adikmu, bojomu? Enggak, kan aku percaya. Belum lagi kalau naik bis-bisnya nggak sebut merek ya, nanti takutnya yang lihat YouTube marah. Tahu tuh bis-bis yang keren-keren dulu. Pak Jono tahu itu orang jalan. Bis apa mereknya tahu, tanya aja. Sudah trotoar diambil Pak Jono, mumbang-mumbul gini. Oh naik bis. Kenapa kok Anda mau naik? Karena Anda pisteo memasarkan nasibmu ke sopir bis. Bukankah Tuhan lebih dari segala? Dia pantas kita percaya hidup. Makanya jangan berhenti berharap. Istilah percaya segala sesuatu. Kasih juga ketiga ngomongnya mengharapkan segala sesuatu. Itu ngomong elpiso. Elpiso itu memiliki keyakinan tentang masa depan. Elpiso itu gini ya, menantikan sesuatu tapi dengan gembira. Loh jelas loh. Di bahasanya terjemahannya begini, menantikan sesuatu itu dengan sukacita. Ayo. Sekarang kalau Anda ya dijanjikan sama seorang yang berkuasa, anggapannya Pak Presiden, ya Ibu Melan dapat sepeda, Pak Jono dapat sepeda. Kira-kira Anda ragu nggak dibohongi Jokowi? Pak Jono? Ya. Enggak. Soalnya Jokowi punya nama baik dan integritas, terkenal nggak bujukan. Tuh. Nah, sebulan waktu dikirim sepeda itu, hatimu seneng nggak? Seneng. Itulah elpiso. Menanti dengan yakin sepeda itu pasti datang. Anda kalau berdoa, beriman dan pengharapan, kalau engkau mendasari dengan kasih, engkau harus elpiso dengan Tuhan. Yakin, deg-degan dengan jawaban Tuhan, karena Tuhan pasti menjawab doa. Roma 10 katakan, orang yang berharap pada Tuhan tidak ada apa? Dikecewakan. Hari ini kita pulang dengan elpiso, mengharapkan sesuatu, yakin pasti dijawab Tuhan. Cuma, ini cuma Pak, enak Pak, mesti pakai cuma. Udah. Cuman jangan bikin skenario sendiri. Karena Efesus 3:20 jelas ngomong bahwa Tuhan pasti menjawab, bahkan lebih dari yang engkau doakan, dari yang engkau bisa sampaikan kepada Tuhan. Makanya yang lalu saya sampaikan tentang bahwa kalau bapakmu yang di dunia aja yang jahat bisa memberi yang baik, aku Bapak di surga pasti memberi yang agatos, yang baik, yang paling cocok. Jika engkau minta jodoh A, Tuhan ngomong A nggak cocok buat kamu nak, tidak bermanfaat, tidak mulia. Bahkan agatos itu terjemahannya gini, tidak membawa engkau bahagia. Tidak akan dikasih A. Karena Tuhan tahu B ini yang membuat engkau sukacita sampai akhir hidup. Ini masalah jodoh, masalah lain juga begitu. Jawaban-jawaban doamu dijawabnya pasti, dan engkau harus elpiso dengan sukacita menanti jawaban itu. Jangan jawaban sudah dijawab belum? Ya sudah Tuhan ini. Nah harus, oh belum, tapi pasti dijawab. Tinggal aku tunggu waktunya. Ngomongnya biasanya begitu. Karena elpiso menanti dengan sukacita jawaban Tuhan. Makanya sering-seringlah ngaca, mukamu tuh cemberut apa sukacita. Karena Tuhan maunya engkau punya kasih, mengharapkan sesuatu, menanti jawaban Tuhan dengan senang. Karena yakin Tuhan itu ngasihnya pasti agatos, yang baik, yang cocok, yang berguna, yang mulia.
dan yang akan membawa engkau bahagia. Jelas kok, happiness. Membawa engkau nanti jadi bahagia. Meskipun yang B ini mungkin tidak seperti seleramu, tapi akan membawa engkau hidupmu berkemenangan. Makanya percaya di Tuhan itu sampai harus seperti itu. Yakin dijawab, bahkan lebih dari yang doakan. Skenario-nya akan beda, medianya akan beda. Nah, kita seringkali cemberut, tidak sukacita, karena kita maunya Tuhan jawab dengan caranya kita. Betul? Tuhan berkatakan aku bahwa Tuhan kasih aku berkat, kasih aku cara penghasilan supaya aku bisa dapat pemasukan. Yang kita bayangkan harus jual ini baru bisa diberkati. Betul? Seringkali gitu loh. Ternyata Tuhan maunya engkau kerja itu. Saya tidak sebut ini itu, tapi kan masalah kita beda-beda. Nah, seringkali kita mau bikin cerita sendiri. Maksa Tuhan harus jawab seperti caramu, seperti maumu, seperti bayanganmu. Makanya Tuhan sudah ngomong dalam Amsal apa? Jangan bersandar pada pengertianmu. Kalau pengertianmu saja Tuhan boleh jawab, rugi Anda. Sedangkan pengertiannya Tuhan di luar pengertianmu, Dia bisa jawab dengan caranya yang beda, dengan medianya yang beda, lewat siapa berkat itu datang, macam-macam. Nah, kita seringkali kecewa berharap gara-gara itu aja. Kita bayangkannya begini, Tuhan ngomong aku jawab dengan cara yang begini, kita kecewa, tidak berharap. Dan Tuhan itu suka cara-cara yang ajaib. Kalau Anda baca tadi satu raja-raja, setelah hujan itu turun 7 kali naik turun kan, terus hujan itu sangat lebat. Bahkan Elia ngomong di sama Ahab, saya kalau manggil punya Ahab, saya pakai Ahab, kamu siap naik kereta, jangan dulu, karena hujan ini akan sangat lebat. Beneran Ahab sudah jalan keretanya. Yang lucu itu saya Ahab itu kok tidak ajak Elia ya? Gak jajal Elia. Ahab kita sendiri pergi menuju satu kota yang namanya Israel. Gak diajak, hujan turun. Terus Elia naik apa? Tahu? Yang tahu tak kasih hadiah. Elia naik apa? Angin. Ngeri. Ilmunya papi saya dulu, sayupi angin. Bacaan makanya ada itu. Anak-anakmu Doraemon Elia tak seneng Ustaz. Juga itu ya Doraemon Elia. Lah ibu gak kemonco kok. Doraemon Elia. Baca. Katakan gini, tak ceritain cara begini. Maka kuasa Tuhan memenuhi Elia. Baca. Lalu Elia mengikat pinggang sesek ini. Terus kayak pendekar. Tiba-tiba dia berjalan mendahului. Apa enggak sayupi angin? Digeduk anak 3 kali, hilang nyampe di Israel. Ahab naik kereta gini, hujanan lagi. Hujanan, diikat pinggangnya. Dia tiba-tiba dengan kuasa Tuhan sampai Israel. Superman itu hujanan. Kalau Superman terbang, hujan enggak? Elia enggak hujanan. Sampai ke Israel. Tiba-tiba hilang. Sama yang dialami sama siapa? Jadi baru siapa? Wah, Filipus juga bisa hilang. Kalau zaman sekarang hamba Tuhan siapa? Zaman kita hidup ini? Oh, tidak tahu. Samuel Doktorian tahu yang tua, gendut, jenggotan itu. Samuel Doktorian itu mau dirajam di Turki, mau dipegang, mau tidak tangkap, pada dia orang Turki.
tiba-tiba di New York hilang tanpa paspornya nggak ditempel, dia di New York. Tuhanmu kayak gitu, masihkah engkau tidak percaya? Masihkah engkau tidak paham agathos itu yang paling mulia, yang bermanfaat? Karena tidak ada Bapak yang ngasih yang biasa. Bapak itu pasti ngasih yang terbaik. Bagaimana iman kita? Punya kasih supaya kita sabar menanggung segala sesuatu. Poin terakhirnya sabar itu ngomong minum. Ini saya kasih di grup. Minum. Punya daya tahan iman. Punya daya tahan itu. Anda tahu tempe? Penyetan nggak penyet? Batu. Penyetan. Tanganmu yang sakit. Anda punya daya tahan. Kalau engkau mengasihi, karena kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, bagaimana iman yang kita miliki saat ini? Masihkah Anda, jemaat Karen Raya ini, masih beriman dalam setiap pergumulan? Atau engkau sudah berhenti berdoa? Bukankah orang yang beriman itu orang yang berharap? Apakah engkau masih punya iman sebiji sesawi saat engkau melihat gunung persoalan belum pindah laut? Coba katanya iman sebiji sesawi gunung pindah laut. Kalau belum pindah, apakah engkau masih berharap el piso, berharap menanti pertolongan Tuhan dengan sukacita, bukan dengan cemberut? Kalau engkau yakin Tuhan menjawab doa, engkau sukacita kok. Kayak kan saya kasih contoh, sudah pasti Pak Jokowi kirim sebulan lagi sepeda buat. Masa engkau enggak akan happy? Tetanggamu sekampung sudah kau ceritain, tanggal 17 Agustus aku dikirim sepeda. Kalau perlu nyiapkan arak-arakan satu kampung, disambut sepeda itu. Karena apa? Saking sukacitanya, el piso. Engkau jangan tawar hati, tetap sukacita dalam segala penderitaan, karena engkau percaya, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau kita baca satu kisah yang bagus lah, Daniel 3 ayat 17. Satu orang bacakan Daniel 3 ayat 17. Kita akan akhiri ini. Daniel 3 ayat 17. Jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Ini kisah Sadrak Mesak dan Abednego. Ya. Kalau Anda baca, makanya saya itu kalau ketemu orang-orang yang sudah nyampe firman, ini saya arahkan untuk biasakan lihat bahasa aslinya. Kalau ada bahasa ini aneh. Ini kan Alkitab ini kan jenis lama ini kan bahasanya Ibrani. Tapi khusus kata menolong ini, nah ceritanya ini. Khusus kata menolong ini pakai kata sesap. Sesap ini bahasa Aramik ternyata. Aneh. Pakai bahasa Aramik. Ternyata kata-kata menolong itu pakai bahasa sesap. Sesap itu artinya gini, tidak bisa dipisahkan antara kata-kata menolong dan akan menolong. Saya ulangi, kalau ada bahasa ini ya, si A akan menolong si B. Hanya gini, si A sesap, si B menolong. Bisa menolong. Tapi kalau sesap ini, kata-kata si A bisa menolong si B sama si A akan menolong si B pakai kata yang sama, sesap. Artinya apa, Pak? Artinya gini, dikatakan gini, kalau Tuhan yang kami sembah
bisa menolong kami, ya kan, gitu maksudnya kan, maka dia akan sesat menolong kami. Jadi intinya begini, bukan Sadrak, Mesak dan Abednego ini pasrah, enggak ditolong ya mati, enggak loh. Bahasanya pakai sesat. Kalau dia Tuhan bisa, dia pasti akan menolong. Kita itu seringkali gini, Tuhan, Engkau kan bisa menolong, tapi masalahnya mau nggak tolong saya? Nah, sesat itu gini, dia bisa dan pasti mau menolong Anda. Jadi ini bukan kata-kata pasrah. Dulu saya membacanya, kok pasrah ini, lemes ini. Baru saya dibukakan Tuhan, saya tahu. Oh, bisa menolong itu. Jadi Tuhan itu punya satu sifat yang nggak bisa dipisahkan. Bisa dan mau. Saya ulangi ya. Kalau Anda manusia, misalnya saya mau nolong Pak Joni, saya bisa, tapi kan begitu mau kan? Itu manusia. Tapi kalau Tuhan sifatnya cuma satu, bisa dan mau. Makanya saya kalau doa sama orang sakit, sama jemaat, sama orang luar, saya doa ini, Tuhan kami percaya. Kalau Anda bayangkan saya doa begitu, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir dengan kami. Ya kan saya kan tahu doa gitu. Kalau Anda perhatikan saya doa, dan aku percaya Tuhan, Engkau hadir tidak hanya menonton. Itu doa saya yang sering berkati orang. Engkau tidak hadir cuma menonton. Kadang-kadang gini, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan hadir. Ternyata sifatnya Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau hadir pasti menyembuhkan, kalau hadir pasti menolong, pasti. Karena sifatnya satu. Dulu saya baca firman Tuhan ini, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir. Pak, hadir tok ae iso ae, Pak. Oh, sak loro ya. Sak loro, sak no. Tuhan satu sifat. Kalau hadir pasti menyembuhkan, pasti menolong. Kalau enggak, sama dengan kita loh. Gak ribuan mendengar kondangan. Ayo, saya pernah gak punya uang, gak kondang bilang, sih aku gak tetap kok. Aslinya gak punya buahnya. Ayo malu gak? Kondangan gak bawa buah. Masuk seket, masuk gak izin. Tuh, kadang-kadang utang konco, aku udah buah. Tuhanmu berlebih. Dia hadir. Itu sesat. Kalau Anda tidak percaya ya, kita lihat ada ayat yang sama pakai kata sesat, ini lebih jelas lagi nih. Daniel 6 ayat 15. Ceritanya ini Daniel masuk kandang singa. Siapa yang nggak tahu kisah ini? Ayo baca selama minggu lagi. Daniel 6 ayat 15. Ayo satu orang bacakan. Saya punya saya bahasa asli. Satu orang bacakan. Daniel 6 ayat 15. Setelah raja mendengar hal itu, maka sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Ini pakai sesat. Mencari jalan untuk menolong, berusaha. Jadi gini ceritanya saudara. Raja ini kan sayang sama Daniel, tak ceritain, makanya enak kan tak ceritain, mau coba dewe. Daniel ini sayang, disayang raja, karena sudah di pasal 3 terbukti Sadrak, Mesak, Abednego sudah lewat dari dapur perapian, sudah wedi kok, ngeri Tuhan ini, dahsyat Tuhan ini. Di pasal 6 kejadian lagi, orang-orang yang benci iri sama Daniel ini, Daniel kan sakti ya, mimpi bisa menerjemahkan, ya kan? Daniel kan sakti. Dicari salahnya, gara-gara dia berdoa 3 kali sehari ini, masuk kandang singa aja. Masuk kandang singa, raja tidak bisa apa-apa.
Karena sudah hampir semua menteri mojokkan minta Daniel dimasuki kandang singa. Makanya di ayat 12 ada baca apa? Raja ini susah hatinya. Maka dia sesat. Dia mencari cara, nyari alasan supaya bisa nolong Daniel. Ayo bacakan sekali lagi. Bacakan sekali lagi. Ini sangat memberkati. Baca lagi. Maka raja tadi apa? Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan Iya. ia mencari jalan. Terus? Daniel, bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Tuhan akan berusaha melepaskan engkau dari segala pergumulan. Karena sesat itu menolong engkau. Jangan Anda merasa susah sendiri, tidak. Bapakmu di surga lihat engkau bergumul ini, susah. Dia akan cari cara untuk menolong engkau. Saudara, kalau Pak Gembalamu nyari cara, duitnya terbatas, berapa M sih uangnya dia? Paling 2-3 M aja uangnya. Tapi kalau Tuhan yang cari cara menolong engkau, apa enggak ngeri? Dikatakan dia El Shaddai, yang maha kuasa, Elyon yang maha tinggi. Dia itu loh yang akan cari cara menolong. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, ampuni kami yang sudah tawar hati Tuhan. Ampuni Bapak, kami sudah tawar hati. Kasih kami luntur, iman kami luntur. Kami tidak berharap lagi. Bahkan kami berharap pun kami dengan sumut-sumut, kami dengan marah, dengan ngambek Tuhan. Kami sering merajuk iman kami, karena kami melihat sudah berkali-kali kami naik dan melihat awan itu belum jadi hujan. Tapi Tuhan ngomong 7 kali kau akan naik. Artinya engkau harus setiap hari 7 hari engkau naik ke hadirat Tuhan, sampai engkau melihat awan itu jadi hujan, sampai hujan itu turun atas engkau. Terima kasih Bapak atas firman hari ini. Kami hari ini pulang dengan pengertian baru. Tuhan sesat, Dia bisa dan mau menolong. Tuhan bahkan mencari cara seperti raja itu untuk menolong kami. Tuhan, kami tahu hari ini kami berkumpul tidak hanya 2-3 orang. Kami puluhan orang datang hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan bukan Tuhan penonton, Dia Tuhan Juru Selamat yang akan menolong, menyembuhkan, membebaskan, memulihkan, membuat yang terpisah menjadi bersatu, membuat yang susah dihiburkan, membuat yang sakit disembuhkan, membuat yang lemah dikuatkan. Saudara, jangan tawar hati, kata Amsal. Karena jika engkau tawar hati dalam kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Tuhan, bawa kami jangan seperti Saul yang tawar hati melihat Goliat, sehingga Samuel berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat, tapi hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tuhan, jangan biarkan Goliat hidup kami membuat kami tawar seperti Saul, sebab kami punya Tuhan Allah Israel yang menolong kami. Karena itu berikan kami hati kasih yang sempurna, supaya kami percaya segala sesuatu, kami berharap segala sesuatu. Kami episode Tuhan mau sabar menanggung segala sesuatu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, biar karena iman, pengharapan dan kasih kami makin hari makin kuat. Tubuh kami boleh makin kuat, tapi iman kami akan bertahan sampai kesudahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman ini dengan darah Yesus yang ajaib,
supaya firman ini melekat dan bertumbuh, Ya, dan Tuhan. Roh Kudus Engkau ingatkan bahwa Tuhan selalu sesat dalam hidup mereka. Amin. Tidak hanya bisa tapi mau, dan tidak hanya mau, Dia akan mencari cara untuk menolong kita. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.